Baik Bu, terima kasih atas kesempatannya. Terkait dengan antisipasi kami terkait dengan pencegahan judi online ini, secara internal juga kami sebenarnya direksi sudah memberikan anjuran khususnya kepada pegawai kami secara internal untuk bagaimana sekiranya untuk menghindari atau tidak melakukan transaksi terkait dengan judi online, baik dari sisi games maupun aplikasi lain yang terkait dengan judi online tersebut, termasuk dengan larangan untuk melakukan pinjol juga. Jadi sudah memberikan larangan himbauan kepada pegawai, termasuk juga kami ini secara internal kepada nasabah juga kepada konsumen kami biasa memberikan himbauan baik dari sisi plakat maupun spanduk-spanduk flyer yang ada di kantor cabang, termasuk di mobile banking kami juga kami biasa mengingatkan kepada nasabah bahaya terkait judi online tersebut. Kami juga sering biasa melakukan literasi keuangan kepada para nasabah di masyarakat, bagaimana cara mengelola keuangan yang baik, bagaimana caranya bijak terhadap penggunaan teknologi. Itu mungkin. Iya. Jadi pada dasarnya sudah diupayakan secara internal ya. Ya, betul. Tapi sampai sekarang belum ada yang dapat aplikasi judi online di Sulsel. Tidak ada ya? Belum, sampai sekarang juga belum ada Bu. Semoga jangan ya. Ada, Bu, ya, Bu. Ini bagaimana nih Bung Milton juga ya? Ini otoritas jasa keuangan yang paling sering tempatnya curhatan gitu ya. Iya. Seperti apa sih sebenarnya yang dilakukan sekarang OJK untuk memberantas judi online? Ya, baik, terima kasih Bu. Jadi kalau di OJK ini lebih mungkin kami yang lebih in charge ya di masyarakat, karena memang masyarakat tuh sering kali datang ke kantor untuk menanyakan hal-hal seperti itu ya. Jadi kalau terkait dengan judi online itu kami melakukan dua hal Bu. Jadi tindakan preventif dan kemudian tindakan represif. Nah, tindakan preventif itu kami melakukan edukasi kepada masyarakat di berbagai macam kesempatan dan di berbagai macam komunitas. Semua platform juga kami lakukan juga untuk mengedukasi bahwa bahayanya judi online Bu. Karena memang judi online ini sekarang sudah mendigitalkan ya. Yang dulunya konvensional sekarang digital gitu ya. Nah, ketika digital itu sudah merambah, itu tidak ada batasan umur. Makanya itu kami mengedukasi itu tidak hanya kepada orang dewasa, bahkan ke anak-anak juga begitu. Jadi kami edukasi kepada masyarakat, sekolah-sekolah begitu bahayanya hal-hal seperti itu. Itu yang kami lakukan secara preventif. Kemudian kalau tindakan secara represif itu kami lakukan untuk menegakkan penegakan hukum. Karena berdasarkan dengan Undang-Undang P2SK kami memiliki kewenangan untuk memerintahkan bank untuk memblokir rekening dalam hal tertentu. Nah, jadi kami lebih sering aktif juga kepada pihak Bank Sulselbar ini memberikan informasi rekening yang terindikasi memang digunakan untuk yang dicurigai ya. Dan informasi kami peroleh ini memang kami dapatkan dari Kementerian Kominfo waktu itu. Jadi kami dapatkan informasinya karena kan Kominfo itu dia melakukan cyber patrol di website, kemudian ada rekening di situ. Nah, itu di-collect oleh Kominfo, kemudian diinformasikan kepada OJK. Ketika memang ada bank yang memang kami awasi di sini, kami minta untuk bank itu untuk memblokir seperti itu. Jadi mungkin diantaranya transaksi mencurigakan itu ada nilai-nilai yang aneh gitu ya. Ya, betul. Memang ada kayak seperti transaksi anomali begitu yang memang terindikasi memang digunakan untuk judi online. Seperti itu. Nah, kalau di internal tadi kan Bang Sulselbar juga sudah ada upaya ya, kemudian untuk mengidentifikasi jangan sampai ada anggotanya, pegawainya yang kemudian terpapar lah ya judi online. Dan ini juga tidak bisa dipungkiri, kemarin kita juga tersontak kaget ya ketika ada dari pihak Kominfo sendiri gitu ya yang ditemukan. Nah, bagaimana di OJK sendiri Pak yang dilakukan Bang Milton? Kalau untuk hal ini kami lakukan juga kepada internal kami ya. Jadi memang tidak hanya kepada eksternal kami lakukan edukasi, pun kami juga melakukan kegiatan edukasi ini terkait dengan judi online itu bahayanya kepada internal kami. Dan sampai dengan saat ini alhamdulillah kami tidak ada ya Bu ya hal seperti itu. Ya, tapi kami selalu berupaya untuk kepada eksternal dan maupun internal kami Pak Bu terkait dengan bahayanya itu. Nah, ini kan juga sudah ada lagi yang namanya Satgas Judi Online ya. Nah, bagaimana kinerja yang dilakukan oleh Satgas ini sesungguhnya? Satgas Judi Online memang OJK masuk di situ Bu. Jadi memang juga ada di situ Bank Indonesia ya sebagai anggota juga. Memang kami aktif Bu ya, karena memang karena judi online ini kaitannya dengan sistem pembayaran juga, yang dimana memang kewenangan pengawas oleh Bank Indonesia. Kami juga menginformasikan hal itu kepada Bank Indonesia
ini loh ada penggunaan e-wallet yang memang itu kan sistem pembayaran loh Bu. Iya. Ini digunakan dalam upaya transaksi judi online. Jadi kami selalu bertukar informasi seperti itu. Di Berarti saking daruratnya ya saking kondisi darurat seperti itu. judi online Ada ini ya. satgasnya bahkan Bu. Makanya dibuatkan satgas malah ya Satgasnya, hanya iya. untuk ini. Nah, ini Bung Faisal nih menarik ya. Tadi sudah disampaikan bahwa OJK, BI juga masuk dalam satgas online ini. Ini ngeri-ngeri sedap juga nih kalau kita bicara soal judi online karena tadi sudah ditelisik sedikit oleh Bung Milton bahwa ada saja ya yang mencoba dengan berbagai cara di semua jenjang umur. Nah, kira-kira pandangan Bung Faisal sendiri nih, gimana nih yang sekarang games kan awalnya rata-ratanya karena games ya main-main dulu, akhirnya candu, udah main jual-jual. Sekarang untung tidak ada lagi penjual chip ya. Dulu kan rame ya jual chip, biar berani nih orang jual chip. Sekarang sudah tidak ada. Nah, Bung Faisal, kalau melihat potensi yang ada dengan kondisi seperti itu, kira-kira seperti apa sih tanggapannya Bung Faisal? Kalau dari sisi kami kan, sisi perbankan kan memang sejak awal juga kami sudah istilahnya membuat semacam kayak warning bahwa ketika nasabah melakukan pembukaan rekening itu memang ada syarat untuk mencantumkan berapa penghasilan. Kemudian supaya kami bisa menilai ketika penghasilannya atau transaksinya itu di luar dari kewajaran, itu sudah indikasi terkait dengan bahwa bisa jadi ini salah satu parameter untuk mengukur bahwa jangan sampai rekening tersebut dijadikan sarana judi online tersebut. Kemudian terkait dengan memang sekarang maraknya beberapa aplikasi yang istilahnya bisa dibilang semacam kayak duplikat, bahwa ternyata aplikasi itu sebenarnya adalah aplikasi judi online. Nah, ini juga perlu antisipasi mungkin kalau dari sisi itu tadi pengawasan orang tua. Yeah. Mungkin yang perlu diperketat ketika anak-anak main games, mungkin dilihat juga game apa yang dia mainkan, jangan sampai bisa jadi game itu kan biasa kayak games itu kadang gitu diminta untuk misalnya beli sebuah karakter, membeli sebuah untuk membeli sebuah kayak chip gitu, ternyata bisa jadi itu adalah semacam sudah kayak ada unsur judinya di situ Bu. Makanya memang pengawasan orang tua. Selain tadi sampaikan bahwa di kami itu sudah memitigasi sejak awal bahwa ketika nasabah ini transaksinya mencurigakan, mungkin ada beberapa transaksi yang agak misalnya di luar kewajaran ini. Di kewajaran dari punya penghasilan, mungkin tiba-tiba banyak transaksi kecil, kemudian tiba-tiba ada penarikan. Itu juga suatu tanda bahwa bisa jadi rekening itu dipergunakan untuk online. Kemudian juga nasabah juga kita himbau bahwa jangan begitu mudah istilahnya membukakan rekening pada orang lain, atau ada perintah ke arahan dari orang lain diberikan misalnya iming-iming berapa rupiah, istilahnya jual beli rekening. Itu juga kan biasa himbau. Oh, ada juga ya yang sampai kadang ada jual beli gitu. rekening begitu ya. Bisa jadi itu digunakan modus supaya pelaku ini bisa menggunakan rekening itu untuk aplikasi judul maupun pinjol. Iya, gitu. ini makin mengerikan sebenarnya ya. Makin marak. Iya. Nah, ini bagaimana dengan yang kecurigaan transaksi deposit misalnya? Memungkinkan nggak seperti itu? Tadi, ada Bu, juga ya, kecurigaan itu. Tadi yang saya jelaskan sebelumnya bahwa memang sih perlu dicurigai kalau misalnya ini kan kalau judul kan biasa kan dari yang kecil, karena yang kecil kadang biasa menarik untuk misalnya masyarakat pada umumnya, karena mungkin dengan modal kecil kemudian harapannya bisa dapatkan untung besar ya, akhirnya tergiur dengan modal yang kecil itu. Akhirnya transaksi kecil kan bank itu harusnya bisa mendeteksi sejak awal. Oh, kok ada transaksi kecil-kecil dalam jumlah puluhan ribu misalnya, kemudian beberapa kali. Di situ kita bisa mendeteksi bahwa jangan sampai rekening ini memang digunakan untuk transaksi judul itu, Bu. Kayak gitu sih. Ya. Nah, pantauan OJK sendiri, Milton, dengan kondisi yang ada sekarang, sudah berapa banyak sih sebenarnya kasus yang sudah masuk di OJK sendiri untuk Sulsel deh? Mungkin informasi lebih cocok ke agregat yang kami himpun ya Bu ya. Jadi kalau tadi sudah disampaikan terkait dengan judi online yang memang terafiliasi dengan game-game begitu ya Bu ya. Kemudian pada akhirnya ada pinjol situ. Jadi mungkin sedikit saya jelaskan bahwa memang di dalam aplikasi judi online itu memang terkesan seperti lebih menarik Bu ya, game gitu. Karena dia untuk
menarik semua kalangan umur begitu. Memancing ya. Memancing begitu. Jadi di situ ada anak-anak. Jadi anak-anak ini mungkin dia tidak sadar bahwa itu ada pola judi gitu. Dan dia di situ ada skema deposit untuk top up dan sebagainya. Memang nanti pada akhirnya dia akan ikut pola-pola judi. Dan ketika di umur-umur yang sudah dewasa, itu deposit itu dia bisa digunakan dengan pinjol. Ya, Nah, benar. karena memang judi online ini kan sudah bahaya sekali ya. Karena ketika judi online ini kan tidak seperti judi konvensional. Kalau judi online itu dia terlihat secara sistem itu ada pergerakan orang itu bisa diketahui gitu, algoritmanya begitu. Diberikan menang dulu. Nah, kemudian kalah. Nah, dimainkan Dibuat happy dulu. Betul. Kemudian dibuat kalah, Bu. Terpancinglah psikologisnya. Nah, ketika itu dia kalah, ada muncul iklan-iklan pinjol. Nah, menarik juga nih pinjol. Menarik. Nah, di situ kan dia butuh deposit, Bu, gitu. Dengan cara mudah. Nah, ya betul. Jadi ditawari. perlu saya luruskan juga bahwa pinjol itu memang sedikit stigma-nya negatif. Jadi pinjol itu yang menawarkan informasi di situ, Bu, itu sebenarnya pinjol ilegal, Bu. Iya. Pinjol ilegal. Nah, pinjol yang legal itu sebenarnya kami awasi hanya 97 perusahaan. Sementara pinjol ilegal tadi itu yang lebih besar ya. 8.000, Bu. Wow. 8.000 ya. Makanya itu banyak sekali orang terjerat dengan pinjol kemudian berakhir dengan judi online. Begitu. Jadi dari umur tertentu dia dibuat skema dengan game, kemudian deposit dan segala macam, dan umur tertentu dia dialihkan dengan pinjol, Bu. Nah, jadi skemanya seperti itu, Bu. Jadi ada kayak seperti lingkaran memang agak sulit diputuskan begitu. Nah, makanya upaya kami terkait dengan hal itu, kami bekerja sama dengan Kominfo untuk itu cyber patrol website itu, ketika ada rekening itu kita peroleh, kita blok. Seperti itu sih, Bu. Iya, jadi orang bisa terjerat pada 2 aplikasi ini ya, games online dengan indikasi judi dan juga pinjaman online yang akhirnya kan memang misalnya dari judi online ini ada juga yang sudah saling pinjam meminjam di situ ya untuk chipnya dan harus dibayarkan pakai pinjaman online. Betul. Sedangkan pinjaman online ini juga harus segera dibayarkan. Betul. Nah, jadi memang impactnya sangat besar Pak ya dalam kehidupan keseharian masyarakat kita. Apalagi kan sekarang juga lagi jelang-jelang pilkada, itu kebutuhan masyarakat kita gitu ya. Dan ternyata memang banyak memanfaatkan momen-momen seperti ini. Nah, kalau misalnya kita melihat potensi yang ada sekarang bahwa transaksi-transaksi yang terjadi, padahal ini pihak perbankan mungkin dan OJK sudah melakukan pengawasan ketat ya, perbankan dengan berbagai aturan yang dibuat, sebenarnya kita berharap sudah tidak sampai ada yang lolos ya dari situ, tetapi juga ada yang kemudian masih menggunakan kesempatan dengan penggunaan rekening bodong misalnya. Nah, kira-kira bagaimana pihak perbankan untuk bisa membuat rekening bodong ini tidak cukup lama lah begitu mempengaruhi masyarakat kita dan bisa berimpak buruk kayak tadi tuh. Iya sih. Kalau dari sisi kami kan mendeteksi bahwa transaksi itu memang dicurigai bisa jadi ada indikasi judul di situ, judi online. Namun kembali lagi ke makanya kami itu lebih mengarah kepada edukasi kepada masyarakat. Bagaimana sih bijak dalam menggunakan dalam melakukan pengeluaran keuangan sedapat mungkin. Kalau bisa tadi hindari namanya pinjol, apalagi pinjol yang tidak berlisensi dari OJK. Itu perlu dihindari. Cuma kan masyarakat kita mesti diberi literasi juga. Mereka nggak tahu yang mana yang berlisensi dan mana yang bukan. Betul. Gitu. Kadang itu masif informasinya, iklannya di media online maupun dimanapun itu kadang menggiurkan sehingga masyarakat itu kadang tergiur. Akhirnya ketika harusnya sih ada perhitungan keuangan, dia harus masyarakat bisa memastikan bahwa jangan sampai dia punya pengeluaran lebih besar daripada pemasukannya, Bu. Sehingga tadi terjerat itu tadi terhadap pinjaman, kemudian ditambah lagi dengan adanya judul online. Makanya kami itu perbankan sedapat mungkin edukasi mengenai bijak dalam mengelola keuangan. Kalau misalnya ada selisih sebaiknya ditabung. Jangan digunakan untuk tadi judi itu tadi dengan modal sedikit harapkan keuntungan yang besar. Itu kan yang menjadi maksudnya dari sisi bank pernahnya terkait itu. Terkait kalau misalnya ada rekening yang kami curigai, termasuk juga tadi Pak Milton sudah sampaikan dari OJK bahwa
biasa memberikan kami informasi dari Kominfo bahwa ada beberapa rekening yang perlu dicurigai, itu kami mesti tindak lanjuti sebagai bentuk kepatuhan kami terhadap arahan instruksi dari OJK selaku otoritas. Kami lakukan itu, ada pemberitahuan maka kami wajib melakukan pemblokiran atau hal yang perlu dianggap perlu terhadap rekening yang dianggap judul itu, Bu, kayak gitu. Baik. Nah, Pak Milton, ini kan ada regulasi pasti yang mengatur ya. Bagaimana kemudian regulator ini bisa regulasi ini kemudian bisa mengatasi keberadaan judi ini? Jadi kalau untuk regulasi, Bu, sebenarnya di OJK tuh lebih kepada Undang-Undang P2SK, Bu. Di situ ada kewenangan kami untuk memblokir rekening dalam hal tertentu, dan regulasi itu yang kami pakai sebenarnya. Nah, mungkin dengan berkembangnya judi online di Indonesia ini sebenarnya itu lebih kepada terjadi karena memang pemahaman tadi sebenarnya sudah singgung pengelolaan keuangan ya, itu lebih kepada bagaimana masyarakat itu memahami keuangan. Jadi secara survei yang kami lakukan itu tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia itu masih lebih jauh rendah sekali. Kalau di Singapura kita bandingkan itu tingkat pemahaman keuangannya itu 90%. Jadi dia memahami apa yang dia beli, apa yang digunakan itu dia butuhkan, memang dia tahu bukan apa resikonya. Bukan karena konsumtif, bukan gitu karena ya? memang ikut-ikutan begitu. Atau gaya hidup ya. Betul. Jadi memang di negara tetangga itu lebih sudah lebih memang tingkat literasi keuangannya. Kalau di Indonesia itu masih sekitar 60%, Bu. Jadi memang itu masih jauh, tapi tingkat inklusi keuangannya itu jauh, Bu, lebih tinggi dibandingkan literasinya. Sehingga ada gap. Nah, ketika ada gap ini banyak sekali permasalahan. Salah satunya itu banyak orang menggunakan pinjol. Banyak orang kemudian terjerat dengan judol pada akhirnya. Jadi semua itu terjadi karena memang tingkat pemahaman keuangan masyarakat itu masih rendah. Nah, bagaimana upaya kami? Tadi, Bu, ya tadi seperti di awal kami meliterasi kepada masyarakat bahayanya ini begitu, Bu. Mungkin begitu, Bu, yang akan bisa sampaikan. Ada beberapa case juga yang malah dulu zamannya tuh nekat ya, pinjemin motornya temannya, terus kemudian digadaikan hanya untuk beli chip ikut dalam judi online ya. Nah, setelah itu sekarang sudah terdeteksi judi online tidak boleh lagi, kemudian judi ya, bukan judi online sebenarnya, game online yang terindikasi judi kemarin itu sudah ya, chips itu sudah lah ya, kemudian lari. Nah, sekarang ternyata juga bahaya penipuannya tetap juga pindah juga nih jadi online begitu, dan itu tentu masyarakat kita perlu sangat berhati-hati. Masalahnya begini, benar ya, literasi keuangan kita, ekonomi kita memang agak kurang di masyarakat kita ya, apalagi untuk masyarakat dari generasi kolonial ya. Kalau Gen Z ini fasih ya menggunakan handphonenya dan sebagainya. Tetapi kemudian yang kolonial ini kan biasanya apa yang dia baca, dia lihat, dia ini mungkin menurut dia tidak masuk judi ini masih game ini. Jadi dia akan sama dengan anak-anak. Nah, adakah kemudian upaya misalnya untuk bisa mencegah ini, bertemu langsung misalnya dengan mereka yang pengguna gadget ini untuk bisa meliterasi lebih baik gitu, Pak? Dari OJK kira-kira seperti apa? Jadi memang edukasi itu kan tidak harus atau tidak hanya sebatas kita dalam bentuk formal, Bu ya. Ya. Ya, kami di OJK juga melakukan kegiatan edukasi itu sampai ke desa-desa sebenarnya, yang berkolaborasi dengan pemerintah setempat begitu ya. Jadi berbagai macam komunitas atau paguyuban itu kami lakukan edukasi yang memang bisa masuk ke dalam bahasa mereka begitu, terkait dengan bahaya judi online dan pinjaman online ilegal begitu. Nah, yang kami upayakan seperti itu, Bu. Jadi berbagai macam kegiatan yang memang mungkin lebih pernah kami lakukan kegiatan itu memang di OJK lain itu sampai dengan membuat kegiatan supaya bisa mengenai masyarakat itu menggunakan wayang. Oh, sampai ke budaya tertentu gitu, dia mengedukasi bahayanya pinjol dan judi online ini dengan menggunakan karakter wayang, Bu. Iya, berarti ini maksudnya adalah ini jangan hanya jadi tanggung jawab OJK, jangan cuma tanggung jawab perbankan, tetapi ini kontribusi untuk semua pihak gitu ya. Bahkan kami edukasi sampai ke ini, Bu, sebenarnya edukasi kepada pemuka agama. Karena kan ada masyarakat tertentu yang memang dia lebih cenderung
mengenal ya, bukan mengenal, lebih kepada ikut takut dengan salah satu tokoh ya agama Iya. begitu ya atau tokoh masyarakat. Ketika itu kami lakukan, banyak memang impact ya yang luar biasa masyarakat dapat informasinya gitu Bu. Jadi berbagai macam cara kami lakukan seperti itu Bu sebenarnya Bu. Baik. Baik pendengar RRI dan pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, Anda kembali kami undang juga untuk ikut berinteraksi di 0821 3333 9440. Namun sebelumnya kita rehat sejenak dan kita akan kembali setelah yang berikut ini. Digitalisasi semua jadi mudah, bayar cepat, hidup tambah indah. Tapi ingat jangan terlena, bijak pakai sehat jiwa raga. Ayo manfaatkan, jangan kebablasan. Digitalisasi cerdas maju tanpa beban, mari kita pakai kris. Kendalikan hidupmu, jauhi judi online.
Digitalisasi semua jadi mudah, bayar cepat, hidup tambah indah. Tapi ingat jangan terlena, bijak pakai sehat jiwa raga. Ayo manfaatkan, jangan kebablasan. Digitalisasi cerdas maju tanpa beban. Mari kita pakai Kris. Kendalikan hidupmu, jauhi judi online. Perbincangan kita di kesempatan hari ini, kita sudah kedatangan Mas Dedet. Sudah bergabung ya Mas Dedet Tuanda Prima, Asisten Direktur Tim Sistem Pembayaran Bank Indonesia. Nah, kita masih bicara soal bahaya terjerat judi online. Nah, bagaimana Bank Indonesia sendiri nih melakukan upaya pencegahan tentang judi online. Padahal kalau dipikir ya, ini sudah cukup lama sebenarnya. Kemarin mungkin dianggap biasa ya karena game, bahkan orang jualan chip itu terang-terangan. Belakangan ketahuan, ini judi nih, mengganggu nih. Bahkan ada yang mati bunuh diri nih gara-gara ini. Gimana tuh Mas Dedet? Baik, terima kasih Bu Fitri. Sebelumnya saya mohon maaf ya datang terlambat karena ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan juga bersamaan. Kalau merespon tadi pertanyaan dari Bu Fitri, jadi kalau kami di Bank Indonesia memang concern sekali memang untuk pencegahan judi online ini melalui, kalau minggu sebelumnya kita pernah bicara ada FORPK ya, forum peduli dan forum FORPK gitu ya, peduli, kenali, adukan gitu. Nah, jadi kalau ada kami di Bank Indonesia melalui FORPK dan juga koordinasi juga di OJK, kami juga tergabung di Satgas Pasti juga OJK. Jadi selalu melakukan edukasi, sosialisasi kepada masyarakat. Kita bundling dengan sosialisasi mengenai digital payment, karena digital payment ini kan seperti pisau bermata dua nih sekarang nih Bu Fitri. Nah, saking mudahnya justru dimanfaatkan untuk transaksi-transaksi yang ilegal seperti judi online ini gitu. Jadi setiap kami hadir di tengah-tengah masyarakat, setiap hadir di setiap kegiatan itu selalu memberikan sosialisasi, edukasi bagaimana penyalahgunaan payment system ini diarahkan kepada judi online gitu. Jadi kami sampaikan dan bahaya judi online ini, karena ketika sekali kita mencoba, memang mungkin tadi sudah sempat dibahas juga dari narasumber yang lain gitu ya, kita membaca literatur, sekali kita mencoba memang kita akan dikasih menang dulu. Namanya aplikasi judi online ini kan buatan manusia, bikin jadi happy. Betul, jadi yang dipermainkan itu adalah kesenangan kita, Jadi dopamin kita itu, kalau ini kan dopamin itu kan hormon kesenangan gitu ya. Wah, menang. Nah, dia akan mengeluarkan yang lebih besar lagi gitu. Apalagi kan, kalau terpancing. kena jackpot. Betul, akan makin terpancing gitu kan. Nah, itu yang perlu kita sadari ke masyarakat. Yang namanya judi maupun online maupun tidak online itu kan tetap, kalau di negara Indonesia, negara hukum kita dilarang apapun itu bentuknya gitu ya. Apalagi kalau saya sebagai muslim, kita sebagai muslim ya dilarang juga, haram hukumnya gitu ya. Nah, jadi kalau kita pandang dari perspektif agama, dari perspektif hukum, itu memang sudah ilegal gitu transaksi ini gitu. Jadi kita sampaikan juga kepada masyarakat dari berbagai perspektif memang, dan bagaimana upaya pencegahannya dari
sisi supply-nya kan dari pemerintah kan sudah melakukan blokir gitu ya, jutaan situs judi online yang sudah diblokir. Tapi masih ada juga yang muncul ya. Ya diblokir 1.000 mungkin tumbuhnya 2.000 gitu mungkin ya Bu. Jadi ya kita menyayangkan sekali. Jadi itu dari sisi supply itu saja kami pikir kita mungkin sepakat semua tidak cukup karena perlu kesadaran dari sisi masyarakatnya, kita sebagai orang tua, kita sebagai saudara gitu ya, perlu kita cermati gitu, sanak saudara kita, anak-anak kita, ponakan-ponakan kita, mungkin itu akan seperti main game, tapi ternyata tuh judi, nah itu yang tidak kita sadari. Jadi perlu kita cermati betul, ini benar nggak sih game atau ini judi malah yang dilakukan oleh anak cucu ponakan kita gitu ya. Jadi itu yang perlu diperhatikan Bu Fitri. Jadi kami komitmen melalui Forpeka, melalui Satgas Pasti itu selalu memberikan edukasi kepada masyarakat bahaya dari judi online ini dan bagaimana upaya pencegahannya gitu. Salah satunya kita hadir di sini, ngobrol di sini biar didengar oleh masyarakat luas di Sulawesi Selatan. Baik, jadi memang literasi tadi sudah disampaikan, ini mungkin karena kekurangan literasi kita juga ya, sehingga masyarakat kita itu masih mudah untuk terjerat, apalagi kalau ada iming-iming tadi sudah disampaikan. Selain itu juga sebenarnya berindikasi pada permasalahan kesehatan ya, karena rata-rata yang mengejar judi online di tengah malam nih biasanya ya, benar ya? Ini cenderung biasanya tengah malam makin seru katanya nih. Ada yang sampai tidak tidur sampai pagi ya hanya gara-gara ikut judi online. Nah kalau melihat ini berimpact juga pasti kepada kinerja. Nah ini juga sangat berbahaya. Nah kita ke Mas Faisal dulu nih. Bung Faisal nih. Kalau sekarang tadi kan kita sudah bicara bahwa ini unsurnya ke transaksi perbankan ya. Nah, sudah adakah yang terdeteksi di Sulselbar untuk rekening-rekening seperti ini dan bagaimana ada reaksi enggak setelah ada pemblokiran misalnya atau apa gitu? Oke, baik, terima kasih Bu Fitri. Kalau tadi kan terkait dengan beberapa transaksi memang dicurigai memang beberapa bulan kalau sempat dari OJK itu memberikan himbauan menjurati kami. Bank salah satunya mungkin beberapa bank termasuk Bank Sulselbar terkait transaksi rekening yang dicurigai terkait dengan judul itu informasi dari Kominfo. Terus ada beberapa sih kalau salah kami kemarin buka ada ratusan rekening tersebut. Itu sudah kami tindak lanjuti kalau memang rekening tersebut memang ada di Bank Sulselbar maka sesuai dengan arahan dari OJK kami tindak lanjuti. Sudah ada yang terblokir. Sudah kami lakukan. Sudah ada yang curhat kenapa diblokir? Kalau itu belum ya? Kami belum tahu, mungkin karena kan kami kan punya beberapa cabang di Sulselbar. Bisa jadi mungkin ada beberapa di kantor cabang kami yang melakukan komplain terhadap itu. Tapi tadi informasi dari Pak Milton katanya kan ada kayak gitu, ada yang komplain. Kenapa rekeningnya bisa diblokir padahal dia tidak. Dia bukan pelaku. Iya bukan pelaku, enggak tahu juga kenapa bisa diblokir rekeningnya Bu. Iya. Seperti itu. Kayak Gimana gitu, nih Bu Milton? Memang kalau pengaduan masyarakat terkait dengan adanya pemblokiran rekening yang mungkin dia tidak lakukan ya aktivitas judi online itu memang ada, kami terima pengaduannya dan itu memang ada mekanisme dari kami untuk kami terima pengaduannya dan kemudian kami laporkan kepada OJK Pusat karena memang OJK Pusat yang akan berkomunikasi dengan Kominfo seperti itu. Nah karena informasinya rekening judi online ini berasal dari Kominfo yang kami juga akan bisa klarifikasi nih bagaimana. Tadi juga ada kaitannya juga ada jual beli rekening nih. Apakah itu ada indikasinya itu juga perlu didalami seperti itu. Namun kalau memang ada masyarakat yang memang punya keluhan seperti itu kita bisa terima dan kita akan ada mekanismenya yang berjalan seperti itu Bu. Baik. Nah Mas Dedet, bagaimana supaya kita terhindar judi online Mas Dedet? Aduh jadi ngeri-ngeri sedap nih. Iya, ini dari tadi kita ngobrol sepertinya sebenarnya kan biasa saja dengan game, tetapi karena game itu sudah terpapar akhirnya kita bisa terjerat hukum begitu gara-gara main game. Ya kan jadi ngeri juga nih di dunia online. Gimana tuh Mas Dedet? Iya, jadi kalau mungkin berbagi tips ya nanti bapak-bapak yang lain bisa menambahkan. Jadi orang bisa terjerat itu kan karena mencoba ya Bu Fitri ya. Awalnya mencoba gitu ya. Kok enak gitu ya. Kok enak lama-lama kelamaan wah enak jadi kecanduan. Karena itu tadi kan ketika kita mencoba sama kayak ini tuh ada
efek kecanduannya. Kita dibuat junkie gitu ya, kecanduannya kayak misalnya nikotin gitu ya. Orang merokok itu kan karena mencoba merokok. Lama-lama nikotinnya, kalau nggak ada nikotinnya merasa ada yang kurang di hidupnya gitu ya. Nah, jadi untuk mengurangi atau menghindari judi online itu, lakukanlah aktivitas-aktivitas positif harusnya. Itu tadi filter pertamanya tentu agama ya. Agama itu kan sudah mengatur mana yang hak, mana yang batil gitu ya kalau kita di Islam gitu ya. Jadi kalau sudah jelas itu dilarang agama, udah jangan dilakukan. Selesai Bu Fitri. Kalau sudah kita filter kita gunakan Kalau filternya yakin agama. ya. Iya. Ini persoalan keyakinan nih soalnya. Iya. Jadi Ada juga nih yang tidak yakin. agama apapun tuh pasti mengajarkan ini yang hak, ini yang batil gitu. Iya. Nah, saya yakin di ajaran agama apapun Iya, pasti. namanya judi itu adalah sebuah kemudaratan yang efeknya tidak baik. Itu tadi Bu Fitri udah sampaikan bahwa ketika kita udah kecanduan, efeknya adalah kaitannya mungkin sangat erat. Kami pernah punya cek datanya. Orang yang bermain judi online erat kaitannya dengan pinjaman online. Pinjaman online yang ilegal pula. Nah, Jadi udah kena begitu pusing judi online, udah kalah judi online, dia cari kan sumber pendanaan yang lain. Iya. Larinya ke pinjaman online. Ujungnya pencurian lagi nih Betul. biasanya kan. Nggak Jadi bisa dapat akhirnya kan kriminal mencuri, gitu ya. Ujung-ujungnya kriminal. Bahkan kita bisa lihat banyak sekali dan miris ya ngelihatnya ada yang bunuh suami, ada yang Iya, bunuh benar. anak, paman segala macam. Jadi udah hilang kesadaran bahwa ini yang kebaikan, ini tidak gitu ya. Jadi jangan pernah mencoba sama sekali. Itu kalau tips dari saya yang pertama. Terus kedua, kalau ada yang sempat mencoba, berhentilah gitu. Berhentilah. Terus kalau udah ada yang kecanduan keluarganya, jangan malu untuk mengakui sebenarnya. Jadi akui saja sudah kecanduan, pergilah ke profesional. Karena itu tadi kita balik yang telah sampaikan di awal, kecanduan judi online itu sama kayak kecanduan narkoba, sama direhab persis. ya. Iya, harus direhab orangnya. Karena ketika kita sebut kecanduan itu, hormon dopamin kita yang distimulus terus. Iya. Jadi kalau kita tidak melakukan sebuah aktivitas itu, tubuh kita itu merasa kayak ada yang kurang nih, saya nggak senang, saya nggak happy gitu. Jadi saya gelisah, kita nggak tenang gitu, hidupnya khawatir berlebihan gitu. Jadi orang yang sudah kecanduan itu dopaminnya itu udah over gitu di dalam otaknya gitu. Nah itu sama treatmentnya, kalau udah ada kecanduan akui dan pergilah ke profesional, bisa ke psikolog dulu. Kalaupun udah parah sekali, ke psikiater harusnya, gitu. Harus minum ada obat. kejiwaan Betul, bermasalah nih. bermasalah di kejiwaannya. Coba kita nggak habis pikir ya, ada orang yang berani membunuh pasangannya, Hanya membunuh karena itu. anaknya, membunuh orang tuanya hanya karena untuk mendapatkan uang untuk judi online gitu. Iya, betul. Itu miris sekali kita untuk itu ya, Bu Fitri Jadi ya. memang mentalnya nih yang harusnya diperbaiki ya. Baik, kita masih menantikan tadi ada telepon. Coba silakan kembali pendengar dan pemirsa di 0821 3333 9440. Kita masih ada kesempatan berbincang bersama dengan 3 narasumber kami. Tentunya kalau kita bicara soal judi online tidak akan pernah ada habisnya pasti ya, karena dalam kehidupan keseharian kita ini kita sudah dikelilingi dengan hal-hal seperti ini. Nah sekarang yang harus dilakukan adalah upaya pencegahan pastinya, dan bagaimana masyarakat ini bisa menjaga dirinya untuk tidak terpapar pada judi online. Silakan 0821 3333 9440. Kami masih menantikan ringan telepon Anda. Ya tadi sempat ada yang berdering ya. Oke, masih belum ya? Ya kita lanjut lagi nih. Ini sebenarnya sudah berada di penghujung perbincangan sih sebenarnya dengan 3 narasumber kita ini ya. Tadi kan sudah disampaikan bahwa judi online ini kan sangat berimplikasi pada pinjaman online, bahkan kegiatan-kegiatan online lainnya. Oke, silakan. Halo, assalamualaikum. Halo. Ya, halo. Assalamualaikum. Dengan siapa di mana? Terputus. Coba kembali ya di 0821 3333 9440. Masih ada kesempatan untuk kita berbincang masih tentang bahaya judi online. Mungkin ada yang pelaku tapi sudah insaf. Itu kan kita beberapa perbincangan yang lalu ya Mas Dedet ya. Itu kan sempat ada yang
menyampaikan saya aku ini saya pernah itu Iya. tapi akhirnya kan sadar Oke. karena saya habis-habisan juga ini Iya. kan. Bisa berbagi tips dengan Ya, kami ya. dari ex-user ya. Iya. Mungkin saya tambahkan sedikit boleh ya Bu Silakan, Fitri ya. Mas Deden. Terkait dengan tadi kenapa kok di Indonesia itu perkembangannya pesat gitu ya. Financial knowledge masyarakat kita itu memang masih rendah, masih di Iya. bawah rata-rata negara-negara OECD, negara-negara berkembang gitu. Jadi memang PR kita masih banyak. Jadi masyarakat kita itu masih sangat gampang untuk tergoda iming-iming cepat kaya. Nah, benar-benar. itu triggernya tuh sebenarnya. Jadi kok saya lihat tetangga saya begini ya, si B begini ya, tetangga sebelah sini begini gitu. Nggak ngapa-ngapain kok dia bisa beli mobil ya. Padahal kan zaman sekarang zaman digital kadang-kadang orang bisa kerja dari rumah kan. Iya. Ya dia bisa menghasilkan dari rumah bukan judi online ya gitu Iya. ya. Nah kadang-kadang orang melihat itu jadi kayak iri terus pengen instan. Nah karena itu tadi financial knowledge masyarakat kita itu masih rendah, jadi masih gampang tergoda iming-iming pada dengan adanya judi online ini kan iming-iming ya. Dengan modal 5.000 Anda bisa dapat 500.000 contoh gitu ya. Dengan 500.000 Anda bisa 5 juta. Itu kan langsung berputar gitu ya. Lumayan ini 1.000% gitu ya kenaikannya gitu kan. Jadi Sama makanya dengan arisan online tuh ya. Nah. Ini juga jadi. sama, polanya sama Bu Fitri. Jadi kalau ada sesuatu, mungkin di podcast sebelumnya saya sudah pernah sampaikan juga. Kalau ada sesuatu yang mengiming-imingi hasil yang instan, besar, itu tinggalkanlah. Nggak ada sesuatu di dunia ini tanpa usaha yang besar, hasilnya besar gitu. Usaha Iya. kecil hasilnya besar, nggak ada di dunia ini kayak gitu. Saya meyakini itu dan saya yakin bapak-bapak yang berdua ini juga setuju dengan pendapat itu karena itu tadi kalau kita udah teriming-iming itu kita bisa jatuh ke judi online, ke pinjaman online, bahkan ke investasi bodong yang diawasi di Satgas Pasti itu di sosial sudah ada ya Pak yang ditutup ya satu ya. Oh sudah ada yang ditutup ya. Izin, mungkin terkait dengan investasi ilegal kan di wilayah Sulsel tuh memang ada terpantau kami itu sudah melakukan aksinya begitu ya. Iya. Dan di beberapa daerah seperti di Selayar, Bulukumba dan Bantaing itu juga banyak korban Bu seperti itu. Nah karena memang tadi polanya sama sebenarnya ke judi online itu. Dia ingin untuk cepat, instan, kaya begitu ya. Bisa menggunakan judi online bahkan ke investasi ilegal seperti itu. Dan pada akhirnya makan korban pada akhirnya gitu Bu. Nah ini yang menariknya gini Bu karena judi online, investasi legal sebenarnya kan itu membuat masyarakat tuh menjadi apa ya menderita tanda kutip di keluarganya, di masyarakatnya, di sosialnya, dan kemudian ada efeknya kepada stabilitas ekonomi Bu seperti itu. Dan sebenarnya ini menjadi ancaman negara sebenarnya. Makanya dibentuklah Satgas Judi Online ini karena memang urgensinya itu ada lebih kepada ancaman kepada negara itu Bu. Makanya ada Satgas ini, makanya tadi B juga ikut, OJK juga ikut sebagai Satgas seperti itu. Pentingnya begitu Bu. Iya, jadi sebenarnya kita sedang menjaga negara kita ini ya untuk tidak terpengaruh. Baik, di penghujung perbincangan kita mulai dari Bung Faisal dulu apa yang ingin disampaikan untuk masyarakat kita di kesempatan kali ini. Baik, terima kasih Bu Fitri. Kalau kami sih dari Bang Sulselbar mengimbau ke masyarakat, kembali tadi sampaikan dari Pak Dedet, Pak Milton bahwa memang dari kesadaran masing-masing masyarakat, konsumen nasabah, tentu dampak terhadap judul itu sangat merugikan baik diri sendiri maupun keluarga juga. Termasuk juga dan kesehatan yang tadi disampaikan sama Ibu Fitri bahwa kadang kita ada yang sampai begadang karena keasikan akhirnya kurang tidur, berpengaruh sama kesehatan. Kembali dari sisi agama juga ada larangan, tidak ada keuntungan, tidak ada mudaratnya ketika melakukan judi. Undang-undang juga dari dulu kan sejak dulu KUHP sudah melarang. Ada pasal mengenai judi, kemudian berkembang dari Undang-Undang ITE mengenai transaksi judi itu dari konvensional sampai digital, semua ada undang-undang yang mengatur, melarang judi tersebut. Kami sering masyarakat literasi. Kami kan punya beberapa cabang ini Bu, cabang di Sulsel, Sulbar. Kami sering lakukan literasi keuangan mengenai cara bijak dalam mengelola keuangan keluarga sehingga terhindar dari bahaya pinjol maupun jual tersebut. Kami sering lakukan di cabang-cabang. Itu sudah berjalan, himbau juga ke masyarakat di website maupun di flyer-flyer di kantor cabang kami lakukan. Kembali lagi ke masyarakatnya, pengawasan orang tua, tadi ke anak, kemudian bijak juga menggunakan teknologi, handphone
dan seterusnya. Baik. Kalau dari kami sih cuman itu Bu terkait dengan Silakan closing statement untuk Pak. Ya. Mungkin di OJK kami lebih kepada untuk lebih kepada masyarakat harus hati-hati terhadap pinjaman online ilegal Bu. Jadi karena itu kaitannya dengan judi online nantinya. Jadi sebelum masyarakat melakukan atau menggunakan pinjaman online, pastikan pinjaman online ini memang sudah diawasi oleh OJK. Yang saat ini memang kami awasi 97 perusahaan. Namun di luar sana itu ada legal sebanyak 8.000. Nah, sebelum masyarakat untuk melakukan pinjaman online, pastikan itu sudah diawasi oleh OJK dan bisa nanti dicek di website OJK daftar-daftar nama yang memang kami awasi seperti itu Bu. Baik. Terima kasih, Bu. Baik, Mas Dedet, silakan Mas Dedet. Iya, saya mungkin mengecho yang disampaikan Pak Milton ya. Jadi kami dari BI tadi saya sudah sampaikan juga di awal bahwa kami sangat berkomitmen untuk mendukung segala aktivitas keuangan yang ilegal termasuk judi online ini. Pinjaman online, judi online. Pinjaman online itu ada yang berizin ada yang tidak ya Bu. Jadi tadi disampaikan Pak Milton ada yang berizin. Jadi melalui Forpeka yang kami lead bersama dengan perbankan anggota BMPD, Forum Perlindungan Konsumen, itu ada namanya peduli ya, peduli, kenali, adukan. Nah, Ya. kenali itu ya itu tadi, kenali mana yang ilegal, mana yang legal gitu. Ya. Jadi kami mengajak seluruh pendengar RRI dimanapun berada di Sulawesi Selatan, coba dicek dulu sebelum melakukan transaksi dan jangan pernah tergoda iming-iming yang sangat menjanjikan gitu. Jangan pernah sekalipun tergoda itu. Jadi kalau sudah tergoda itu cek dulu. Kenali dulu, cek dulu, benar nggak ini sih, masuk akal nggak ini sih gitu. Kami hanya mengajak itu dan kami terus berkomitmen di Bank Indonesia untuk terus mengedukasi masyarakat karena itu tadi literasi kita masih ketinggalan dibandingkan inklusi kita, artinya secara kecakapan kita menggunakan teknologi itu masih kurang. Sementara teknologi itu pesat sekali sampai ke pelosok-pelosok gitu ya. Jadi kami terus berkomitmen, tentunya BI tidak bisa sendiri, selalu berkolaborasi dengan OJK dan juga perbankan sebagai yang berhadapan langsung dengan nasabah dan masyarakat gitu. Mungkin itu Bu Fitri, terima kasih. Terima kasih untuk 3 narasumber hebat saya di kesempatan hari ini. Kita sudah berbincang tentang bahaya terjerat judi online. Terima kasih Mas Dedet, Bang Faisal dan juga Bung Melton atas kebersamaannya, dan sekali lagi diingatkan kepada masyarakat jangan sampai Anda terjerat pada judi online. Saya Fitriani Rahman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Digitalisasi semua jadi mudah, bayar cepat, hidup tambah indah. Tapi ingat jangan terlena, bijak pakai sehat jiwa raga. Ayo manfaatkan, jangan kebablasan. Digitalisasi cerdas maju tanpa beban, mari kita pakai kris. Kendalikan hidupmu, jauhi judi online.